Shalom dan selamat pagi semua. Shalom dan selamat tengah hari semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Oleh itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri, baik yang ada dalam talian maupun yang ada di sini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu.
datang di hadapan Engkau pada saat ini, Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan setiap kami, Yesus. Kita sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
terima pujian dan penyembahan kami, Yesus. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa, anak-Mu dinyatakan dalam keagungan sebelum menanggung sengsara maut di atas kayu salib. Berikanlah kami iman untuk melihat kemuliaan-Nya, supaya dikuatkan menanggung sengsara bersama Dia dan diubah mirip seperti Dia, dari kemuliaan kepada kemuliaan, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dijemput duduk untuk mendengarkan pembacaan pertama. Shalom. Pembacaan pertama dipetik dari Kitab Mazmur pasal 119 ayat 69 hingga 72. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Inilah firman Tuhan. Jemaat Tuhan dijemput berdiri untuk mendengarkan pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat baik. Engkau membawa kami sekali lagi pada minggu ini ke dalam rumah-Mu, dan kami berdoa sementara kami mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam setiap kami membantu kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami diberkati, bahkan iman kami dikuatkan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Jadi minggu ini kita akan memulai satu siri yang baru, khotbah yang diambil daripada Mazmur. Sebelum ini dalam beberapa minggu atau beberapa bulan kita melihat siri khotbah itu diambil dari kitab Yosua.
Tetapi mulai minggu ini kita pergi ke kitab Mazmur. Dan hari ini tajuk yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah penderitaan alat Tuhan. Atau dengan arti kata yang lain, penderitaan itu alat yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apabila kita bercakap tentang penderitaan, siapa yang suka menderita di sini? Sedapat-dapatnya kita tidak mau menderita. Kita coba melarikan diri daripada penderitaan. Kita coba mengelakkan supaya kita tidak mengalami penderitaan di dalam hidup kita. Tetapi sebagai manusia, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita pasti mengalami apa itu penderitaan, mengalami apa itu kesakitan, karena setiap hari kita mengalami pergumulan hidup, mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita, dan masalah-masalah itu sebenarnya sedikit sebanyak memberi kesakitan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tetapi penderitaan yang kita mau belajar di sini, ini penderitaan yang dari segi positifnya baik. Penderitaan menjadi alat Tuhan untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Ini baik. Tetapi kalau penderitaan itu disebabkan oleh pelanggaran kita, atau penderitaan itu akibat langsung daripada tindakan kita yang ceroboh, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ini penderitaan yang sia-sia. Tetapi penderitaan yang diizinkan, bukan Tuhan yang mendatangkan penderitaan itu, tapi Tuhan mengizinkan penderitaan berlaku dalam hidup kita karena ada tujuan Tuhan yang tertentu. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan sehingga kita melanggar firman Tuhan, dan mungkin Tuhan izinkan sesuatu berlaku supaya kita ingat Tuhan. Berapa ramai di antara kita di sini apabila kita sudah jauh daripada Tuhan, kita rasa hidup kita kehilangan damai, kita rasa hidup kita semakin tertekan, semakin banyak masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita. Sebagian besar orang Kristen apabila mengalami penderitaan yang sedemikian, penderitaan itu mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Jadi ini yang kita mau bicarakan pada hari ini. Jadi hal yang pertama, penderitaan Allah Tuhan itu tujuannya ialah untuk mendisiplinkan umatnya. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67. Sebelum aku tertindas, pemazmur memberitahu keadaannya. Sebelum aku tertindas, maksudnya dia ada orang yang menindas dia. Kalau kita baca selanjutnya lagi, dia ini difitnah. Ini satu bentuk penindasan. Mungkin ada bentuk penindasan yang lain, tetapi pemazmur mengatakan sebelum aku tertindas. Keadaannya dia tertindas, tapi sebelum dia ditindas, dia mengatakan di sini, dia mengakui di sini, aku menyimpang. Tetapi sekarang, keadaannya pada masa sekarang, aku berpegang pada janjimu. Jadi saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ketika saya melihat membaca ayat ini dalam sebuah tafsiran, ada penafsir mengatakan pemazmur di sini sebelum dia ditindas, dia menyimpang dari jalan Tuhan. Penindasan itu tidak terjadi di awal-awal. Setelah dia menyimpang daripada jalan Tuhan, maka ada penindasan demi penindasan yang terjadi di dalam hidupnya. Dia difitnah dan sebagainya. Itu berlaku. Setelah dia menyimpang, kemudian penindasan atau penderitaan demi penderitaan itu berlaku di dalam dirinya. Tetapi sekarang, pada masa sekarang, dia mengatakan, aku berpegang pada janjimu. Dengan arti kata yang lain, penderitaan ini dipakai oleh Tuhan rupa-rupanya. Dipakai oleh Tuhan karena pemazmur sudah menyimpang daripada jalan Tuhan. Dan penindasan yang terjadi itu membuatkan pemazmur kembali lagi kepada Tuhan. Sehingga dia mengatakan, tetapi sekarang aku berpegang pada
janjimu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Itu dalam satu bentuk pendisiplinan. Tuhan sedang mendisiplinkan seseorang, orang itu yang tadinya dekat dengan Tuhan, tetapi kemudian menyimpang, mengikut jalan lain, mengikut jalan dunia ini, tidak hidup lagi menurut yang difirmankan Tuhan, maka ada penindasan, maka ada penderitaan yang Tuhan izinkan. Dengan apa? Tujuan apa? Supaya seperti pemazmur di sini, dia sudah menyimpang, tetapi Tuhan izinkan penindasan terjadi dalam hidupnya. Kemudian hal itu membuatkan pemazmur di sini, dia kembali lagi kepada Tuhan, dia kembali lagi berpegang pada janji Tuhan. Itu seperti dalam perumpamaan Yesus, anak yang hilang. Anak ini setelah mendapat harta bapaknya, dia jual hartanya, kemudian dia tinggalkan bapaknya dan pergi ke tempat yang jauh. Apa yang dia buat di negeri yang jauh? Dia berfoya-foya menghabiskan seluruh uangnya, sehingga sudah habis. Maka di negeri itu berlaku kemarau yang panjang, sehingga susah untuk mendapatkan makanan. Pada akhirnya apa yang dia buat? Dia bekerja kepada seorang majikan sebagai penjaga babi, menjaga babi, memberi makan kepada babi. Padahal orang Yahudi dan babi itu haram. Tapi karena sudah terdesak, dan sementara dia duduk-duduk berpikir, dia teringat kalau di rumah bapaknya, pekerja-pekerja itu keadaan hamba-hamba bapaknya itu tidak seteruk dengan dia. Nah, sekurang-kurangnya di rumah bapaknya, pekerja-pekerja masih dapat makan. Tapi dia melarat. Dan kemudian dia membulatkan tekadnya untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kan ini anak bungsu ini, bagaimana dia boleh sadar? Kenapa dia tidak sadar dari awal-awal perbuatan dia menjual harta itu dan meninggalkan keluarga itu sebagai sesuatu yang salah di hadapan bapaknya? Tetapi ketika dia menderita dalam penderitaan, ketika dia melarat, itu membuatkan dia sadar kembali, lalu dia kembali kepada Bapa. Dan kita melihat dari jauh bapaknya melihat anaknya, dia berlari merangkul anaknya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, seperti begitulah penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, mungkin karena kita sudah menyimpang. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan, Taurat, kalau Mazmur mengatakan ketetapan, peraturan-peraturan, janji-janji itu disebutkan, itu semua berbicara tentang Taurat, itu semua berbicara tentang firman Tuhan. Jadi dalam 2 Timotius 3:16 itu menggambarkan bahwa tulisan yang diilhamkan Allah atau firman Tuhan itu atau Alkitab itu menjadi patokan, itu menjadi piawai, itu menjadi standar bagaimana kita harus hidup dalam dunia ini. Itu seperti ada tata caranya, ada peraturannya, ada ketetapannya. Alkitab itu seperti itu. Jadi itu yang menjadi patokannya, itu yang menjadi sasarannya, supaya apa yang difirmankan oleh Tuhan, perintahnya, ketetapannya, itu kita harus ikuti. Tetapi kalau kita menyimpang daripada firman Tuhan itu yang dikatakan kita menjauh daripada Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan, kita ini pelanggar hukum. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, karena ternyata firman Tuhan itu dikatakan di sini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang. Untuk apa? Supaya hidup dalam kebenaran. Supaya kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat Ulangan pasal 11 ayat 26 hingga 28, ini Musa menyampaikan kepada umat Israel, memberi pesan kepada mereka sebelum mereka pergi ke tanah Kanaan.
Dalam ayat yang ke-26, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini perintah Tuhan. Kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi firman Tuhan, sebelum bangsa Israel yang keluar dari Mesir, berada di padang pasir, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, pada akhir hidup Musa, dia sudah memberi pesan. Berkat dan kutuk. Berkat kalau mereka mendengarkan perintah Tuhan dan mengikuti mentaati semua perintah Tuhan, maka mereka diberkati. Tetapi kutuk apabila mereka melanggar, menyimpang daripada firman Tuhan, menyimpang daripada peraturan ketetapan yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka, dan mereka menyembah Allah yang lain, bukan Allah yang menyelamatkan mereka, maka mereka akan kena kutuk. Lalu kalau kita melihat Hakim-Hakim 10 ayat 14, ini ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian, sudah menakluki tanah perjanjian, apa yang berlaku? Dalam ayat yang ke-14, pergi sejalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Jadi hakim-hakim ini bukan hakim perbicaranya, ini pemimpin yang diangkat oleh Tuhan. Jadi pemimpin demi pemimpin dibangkitkan oleh Tuhan. Pada waktu mereka senang, pada waktu mereka makmur, mereka ini, bangsa Israel ini, mereka melanggar perintah Tuhan, tidak menjaga ketetapan Tuhan. Mereka ini menyimpang, menyembah berhala. Dan setiap kali berlaku hal yang sedemikian, maka ada bangsa Kanaan yang bangkit melawan mereka, menawan mereka, memperhambakan mereka, menindas mereka. Dalam keadaan yang tertindas begitu, dalam keadaan yang menderita, mereka mulai berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan lagi seorang hakim atau pemimpin yang akan memimpin mereka berperang melawan musuh sehingga mereka bebas. Tetapi apabila mereka sudah bebas, mereka sudah senang, dan hakim itu sudah meninggal dunia, pemimpin itu sudah meninggal dunia, maka mereka kembali lagi melanggar perintah Tuhan dan menyimpang. Tidak menyembah Tuhan lagi, menyembah Allah yang lain. Dan demikianlah berlaku berulang-ulang, sehingga Tuhan mengatakan di sini, pergi sejalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biarlah mereka menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Berulang-ulang sehingga Tuhan pun bosan dengan keadaan mereka. Saudara dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak memelihara perintah Tuhan. Firman Tuhan itu, perintahnya, ketetapannya, hukumnya itu adalah standar. Itu adalah piawai, itulah ukuran, itulah yang menjadi patokan bagi mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Tetapi apabila mereka tidak memperhatikan itu, apabila mereka tidak mentaati, mereka menyimpang, apa yang terjadi? Maka Tuhan izinkan penderitaan berlaku dalam kehidupan mereka. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mendisiplinkan umatnya. Bagaimana Tuhan mendisiplinkan itu? Melalui penderitaan. Itulah sebabnya kita katakan penderitaan itu alat Tuhan. Alat Tuhan, bukan Tuhan yang mendatangkan penderitaan itu, tapi Tuhan izinkan itu supaya kita sadar bahwa kita sudah menyimpang, bahwa kita sudah jauh daripada Tuhan, kita tidak memperhatikan lagi. Mazmur pasal 119 ayat 68. Dikatakan di sini, engkau baik dan berbuat baik. Pemazmur menyatakan, mengakui bahwa Allah itu baik, dan karena dia itu baik, maka Allah itu akan berbuat apa yang baik. Jadi pada waktu kita menderita karena kita menjauh daripada Tuhan,
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Kita mengatakan Tuhan tidak mengasihi kita. Siapa yang tidak mengasihi? Tuhankah atau kita yang tidak mengasihi Tuhan? Tuhan berikan hukumnya, Tuhan berikan firman-Nya. Itulah yang kita mau ikuti sebenarnya. Bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Tetapi kita tidak mau ikut. Kita berdegil. Kita mau bebas, kita mau apa yang kita mau sendiri. Dan akhirnya ada penderitaan-penderitaan, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Lalu kita mengatakan Tuhan itu tidak baik. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, meskipun pemazmur di sini pada mulanya dia menyimpang, lalu Tuhan izinkan penindasan dalam hidupnya dan itu menyadarkan dia sehingga dia kembali kepada Tuhan. Dia akhirnya juga mengatakan dalam ayat yang ke-68, Engkau baik dan berbuat baik. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat. Pada waktu kita menderita, pikirkan, adakah penderitaan ini karena saya sudah jauh daripada Tuhan? Pikirkan, karena apakah saya menderita ini karena saya tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Saya melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Mungkin satu jari kita tunjuk Tuhan, tapi mungkin yang 3 atau 4 itu menunjuk kepada diri kita sendiri. Padahal Tuhan itu baik. Kalau Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, itu bukan karena Tuhan tidak baik. Itu bukan karena Tuhan itu kejam, tetapi Tuhan izinkan dengan maksud mendisiplinkan kita supaya menjadikan kita ini seorang yang berkenan, hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar, itu ada H ya, bukan mengajar. Menghajar maksudnya itu seperti memukul begitu ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah. Ini juga menyesah, ini macam memukul orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, apabila Tuhan menghajar, siapa yang diajarnya itu? Bukan orang yang dibencinya, tetapi orang yang dikasihinya. Apabila dia menyesah, itu bukan orang yang berbuat atau melanggar, tetapi orang yang diakuinya di sini sebagai anak. Jadi sebagai anak atau orang yang dikasihnya, Tuhan izinkan penderitaan berlaku dalam hidup kita untuk mendisiplinkan kita agar kita sadar dan kembali kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah pada hari ini kita mengalami penderitaan dalam hidup kita? Tidak rasa aman, tidak rasa diberkati, keluarga porak-poranda, banyak penyakit, sudah berusaha tetapi ekonomi rumah tangga seperti dalam kekurangan. Mungkin ada sebab mengapa kita menderita. Mungkin kita menderita karena kita melanggar hukum-hukum tertentu, atau mungkin kita menderita karena kita dari tabiat kita sendiri. Kita tidak mau berusaha, kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Prestasi kerja kita tidak baik, majikan kita tidak senang, mungkin turun pangkat atau mungkin dikeluarkan daripada pekerjaan dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dari segi yang lain, mengapa hal-hal seperti ini berlaku di dalam hidup kita? Adakah karena kita sudah menyimpang daripada firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu patokannya, itu dia punya standar. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam dunia itu ditentukan oleh firman Tuhan.
Tetapi kalau kita tidak mematuhi firman Tuhan, artinya kita berjalan sendiri menurut kehendak kita dan bukan menurut kehendak Tuhan. Seperti anak bungsu itu, apabila dia sadar keadaannya, penderitaan, kemelaratan yang dialaminya pada waktu itu membuatkan dia sadar bahwa dia perlukan Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Pemazmur di sini, dia menyimpang, tetapi Tuhan izinkan penindasan dan dia kembali lagi kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita sadar bahwa kita sudah hidup menurut kehendak kita sendiri, hidup menurut kemauan kita sendiri, tidak berpandukan firman Tuhan, dan Tuhan izinkan ada penderitaan berlaku dalam hidup kita, adakah penderitaan itu membuatkan kita sadar bahwa kita perlu kembali kepada Tuhan? Saya perlu kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya, mencintai firman-Nya. Atau kita mengeraskan hati kita, tidak mau. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, kalau kita dihajar oleh Tuhan, kalau kita diseksa oleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan penderitaan, itu berlaku dalam hidup kita bukan karena Tuhan kejam, tetapi sebaliknya karena Tuhan itu baik. Dia mengasihi kita. Seperti ibu bapak, kalau nampak anakmu mencuri, apa yang kamu buat? Oh, anak saya pandai mencuri. Banyak-banyak anak di kampung ini, anak saya paling terkenal, pandai mencuri. Atau sebagai ibu bapak, apa yang kita buat? Hajar. Supaya anak itu mencuri lagi? Tidak. Supaya anak itu menjadi anak yang baik. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, penderitaan yang diizinkan Tuhan itu untuk mendisiplinkan kita. Jadi apakah yang menjadi patokannya, menjadi piawainya, menjadi standarnya? Itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan, melalui firman Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan menyatakan isi hatinya. Melalui firman Tuhan, ada perintah-perintah, peraturan-peraturan yang harus kita taati. Kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, artinya kita menyimpang. Dan apabila kita menyimpang, bukan berkat, tetapi kutuk. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan izinkan penderitaan supaya kita sadar keadaan kita. Dengan harapan kita mau kembali kepada firman-Nya, kembali kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari hari ini yaitu mencintai firman-Nya. Setelah kita ditegur oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan melalui penderitaan yang kita alami, supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan, kembali mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, seperti yang saya sudah katakan tadi, itu menjadi patokannya, sasaran bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Firman Tuhan itu buku panduan bagi kita, bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Mazmur 119 ayat 66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Ini pemazmur, sikap pemazmur terhadap firman Tuhan. Dia mengatakan, aku percaya. Dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada perintah-perintah yang ada dalam firman Tuhan. Ini sikap pemazmur. Dia percaya. Dan bukan saja percaya, dalam Mazmur 6 ayat yang ke-69, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titahmu. Sikapnya terhadap firman Tuhan, dia bukan saja percaya firman Tuhan, dia juga memegang firman Tuhan itu dengan sepenuh hati. Bukan separuh-separuh ya. Kalau kita baca firman Tuhan, ada firman Tuhan yang agak keras, oh kita pikir ini bukan untuk saya. Tetapi kalau ada firman Tuhan yang menyenangkan, oh baru kita pikir ini untuk saya. Nah, ini bukan sepenuh hati, ini separuh-separuh. Mau pilih-pilih mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Tetapi
Apabila pemazmur di sini dia memegang firman Tuhan, memegang tita-tita firman Tuhan, dia lakukan itu dengan segenap hati. Bukan hal-hal yang senang saja kita mau terima, tetapi yang berupa teguran keras daripada firman Tuhan itu juga kita mau terima. Jadi pada hari ini banyak orang Kristen begitu ya, pilih-pilih mana ayat Alkitab Tuhan yang dia rasa sangat suka karena memberikan dia penghiburan, memberikan dia kekuatan, memberikan dia pengharapan. Tapi kalau yang firman Tuhan yang menegur tentang dosa yang tersembunyi dan sebagainya, oh ini bukan untuk saya. Tidak boleh ya, harus memegang firman Tuhan yang sepenuh hati. Dan yang ketiga, ini sikap pemazmur dalam ayat yang ke-70. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, katanya, Tauratmu ialah kesukaanku. Dengan arti kata yang lain, pemazmur suka akan firman Tuhan, suka akan Taurat Tuhan. Jadi ini 3 perkara yang kita boleh lihat daripada pemazmur. Tadinya dia sudah menyimpang, Tuhan izinkan penindasan berlaku dalam hidupnya, penderitaan, menyadarkan dia dan dia kembali kepada Tuhan, dan ini sikapnya terhadap firman Tuhan. Dia mencintai firman Tuhan, dia percaya, dia pegang firman Tuhan dan dia mengatakan, aku suka Tauratmu, firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya kita mesti percaya, kita mesti pegang, kita mesti suka firman Tuhan, karena inilah firman Tuhan yang diberikan kepada kita yang menjadi panduan hidup kita. Bagaimana kita mau hidup menuruti firman Tuhan kalau kita setengah-setengah hati, pilih mana yang mendatangkan kekuatan, penghiburan, tapi kalau yang menegur, oh ini jangan, ini bukan untuk saya. Tidak boleh. Tapi sikap kita terhadap firman Tuhan, kita mau pegang firman Tuhan, kita mau menyukai firman Tuhan, kita mau percaya kepada firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana kita mau berjalan dalam dunia ini? Karena dunia ini bukan lagi dunia awal seperti mana Tuhan menciptakan dunia ini. Semua yang diciptakan Tuhan itu Tuhan lihat baik, sangat baik. Tetapi setelah dosa masuk ke dalam dunia ini rosak, kita melihat kejahatan di mana-mana. Jadi dunia yang kita hidupi hari ini penuh dengan kejahatan sebenarnya. Jadi di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita? Kalau kita tidak tahu bagaimana menjalani, kalau tidak ada panduan, sudah pasti kita akan hidup menurut apa yang dipamerkan dalam dunia ini. Kita akan dipengaruhi hidup menurut cara hidup dunia ini. Kejahatan yang mereka lakukan mempengaruhi kita. Kalau kita tidak ada panduan, tetapi dikatakan di sini, firman-Mu itu pelita. Alkitab atau firman Tuhan itu digambarkan seperti pelita. Pelita itu pada waktu malam digunakan ya. Kalau kita mau berjalan di tengah malam, waktu gelap, kita perlu pelita atau kita perlu lampu picit. Untuk apa? Supaya dalam perjalanan kita itu kita boleh melihat mana jalan yang betul. Mungkin ada jalannya, tapi mungkin ada berlubang-lubang. Jadi dengan terang yang kita ada itu, kita boleh memilih mau pijak ke sini atau mau pijak ke sana sambil maju ke depan. Kalau kita berjalan di tengah gelap, silap-silap kita tidak nampak, kita jatuh dalam longkang. Tetapi dikatakan di sini, firman-Mu itu pelita yang menjadi panduan bagi kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita harus mencintai firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 2 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur, kesukaannya Taurat Tuhan, firman Tuhan. Karena kesukaannya itulah, maka dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karen selalu menekankan dalam khotbahnya 3 perkara. Kita harus baca Alkitab. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus berdoa. Ini 3 perkara asas bagaimana kita boleh bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Jadi kalau kita melihat di sini, orang yang menyukai Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, orang itu tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang itu tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan orang itu tidak duduk dalam kumpulan pencemu. Kenapa dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik? Kenapa dia tidak berdiri di jalan orang berdosa? Kenapa dia tidak duduk dalam kumpulan pencemu? Kenapa? Karena ada Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu menjadi panduan hidupnya. Kalau tidak ada firman Tuhan, tidak ada Taurat Tuhan, sudah pasti dia akan dipengaruhi oleh nasihat orang fasik, dia akan berdiri di jalan orang berdosa, dan dia akan duduk dalam kumpulan pencemu. Dengan arti kata yang lain, apa yang dilakukan oleh dunia hari ini, semua perbuatan dunia, dia akan buat juga. Kenapa? Karena bagi dia itulah panduan. Tetapi panduan yang sebenar adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada musim puasa ini, kita ada renungan setiap hari. Kita sudah berikan bukunya secara pencetakan, secara cetakan maupun secara digital. Jadi kita harap setiap hari yang kita lalui pada musim puasa ini membuatkan kita mencintai firman Tuhan lebih lagi. Karena firman Tuhan itulah menjadi panduan, itulah menjadi pelita, itu yang menjadi terang bagi kita, yang menyuluh jalan kita ketika kita berjalan dalam dunia ini. Pada waktu kita menyimpang, Tuhan ada caranya. Dia izinkan penderitaan berlaku supaya kita sadar, dan apabila kita sadar, kita kembali lagi kepada Tuhan. Jangan katakan Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam, tidak. Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang mendatangkan penderitaan itu. Tuhan izinkan penderitaan itu supaya mendisiplinkan kita, supaya kita sadar dan kembali kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu sendiri, itu yang menjadi patokan bagi hidup kita, menjadi panduan hidup kita. Jadi kita mesti mencintai firman Tuhan itu seperti pemazmur. Aku percaya, aku memegang, aku suka firman Tuhan. Bahkan merenungkan itu siang dan malam. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam musim puasa ini kita melihat Alkitab bukan hanya sebagai buku biasa, tetapi melihat Alkitab itu sebagai panduan bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam dunia hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajar kami pada hari ini. Apabila firman Tuhan yang menjadi panduan hidup kami tidak mentaatinya, kami menyimpangnya, maka ada penderitaan yang akan berlaku dalam hidup kami. Dan Tuhan izinkan itu bukan karena Tuhan kejam, tetapi Tuhan mau mengajar kami. Tuhan mau kami sadar, Tuhan mau mendisiplinkan kami, supaya kami kembali sekali lagi kepada firman-Mu, kembali sekali lagi kepada Tuhan. Oleh Tuhan, tolonglah kami supaya dalam kehidupan kami sehari-hari, kami benar-benar mencintai firman-Mu, bukan dengan separuh-separuh hati, tetapi dengan sepenuh hati. Kami berpegang kepada firman-Mu, kami mentaati firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itulah yang menjadi panduan, menjadi pelita yang akan menerangi jalan kami. Supaya kami tahu bagaimana kami berjalan atau menjalani kehidupan kami ketika kami berada dalam dunia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri untuk pengakuan iman Naisan.
Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jadi kita mengalu-alukan kedatangan buat saudara-saudari yang baru pertama kali ya mengikuti ibadah kita pada petang hari ini. Ada di antara kita yang baru pertama kali. Kalau Anda adalah orangnya, sila angkat ataupun lambai-lambai tangan Anda supaya kami boleh melihat Anda dan kami akan mengalu-alukan kedatangan Anda. Ada di antara kita yang pertama kali? Kalau tidak ada, ya minggu depan setiap orang bawa satu. Haleluya. Oke, tanpa membuang masa kita akan melihat video ini terlebih dahulu sebelum kita meneruskan pengumuman seterusnya. Konferensi yang akan diadakan pada tahun ini, yaitu pada bulan Mei. Kalau tahun lalu kita sudah mengadakan konferensi doa diosis ya secara fisikal, tapi tahun ini kita mengadakan secara fisikal dan juga dalam talian. Nah, bagi saudara-saudari yang berminat, ya Anda boleh berhubung dengan Cek Keti, ya Saudari Keti, ya untuk mengikuti konferensi doa ini yang akan diadakan pada 4 dan 5 Mei. Ya, akan diadakan di Cathedral Olsen, di Olsen, ya. Ini tema tahun ini adalah seruan kesejahteraan. Ya,
Dan yuran sebanyak Rp30 itu termasuk dengan baju ya. Jadi pendaftaran kalau lewat, pendaftaran ini sampai 19 hari bulan April saja. Kalau lewat, Anda boleh mendaftar tapi tanpa baju. Jadi sila daftarkan diri Anda boleh berhubung dengan Cik Keti atau Saudari Keti kita untuk konferensi doa. Dan pengumuman seterusnya, kebaktian pembaptisan. Nah, hari ini adalah hari yang terakhir. Siapa yang mau dibaptis, Anda perlu antarkan borang Anda dengan selengkapnya. Ya, Anda boleh antar di kaunter depan atau di pejabat hari ini juga, karena hari ini adalah tarik yang terakhir. Dan sepanjang minggu ini ya, bulan April membuat salib. Ya, kita akan mengadakan membuat salib ya pada 9 hari bulan. Jadi kita mendorong buat semua jemaat untuk turut serta hadir, dan sila pastikan bawa gunting, bawa pisau dan juga kain lap, dan makanan ataupun jamuan ringan akan disediakan buat Anda. Dan Minggu Palma akan diadakan pada 10 April, dan khususnya untuk bahasa Malaysia dia akan diadakan seperti biasa jam 12 tengah hari. Dan begitu juga sepanjang musim ya ataupun minggu kudus atau suci ya, kita akan mengadakan Kamis Suci pada 14 April. Ya, khususnya untuk bahasa Malaysia akan diadakan di Dewan, dan Cina dan Inggris akan diadakan di gereja ini pada 14 hari bulan jam 8 malam. Dan selepas itu kita ada Jumaat Agung. Ya, Jumaat Agung pada 15 April kita akan adakan di bahasa Malaysia jam 2 petang. Ya, kita akan adakan di gereja ini. Dan begitu juga kita melihat untuk Minggu Paskah. Minggu Paskah kita seperti biasa jam 12 tengah hari ibadah kita akan diadakan di tempat ini juga seperti biasa. Dan tidak lupa juga untuk 24 April kita ada derma darah. Nah, ini biasanya setiap tahun kita akan mengadakan derma darah ya. Jadi tahun ini kita akan adakan pada tanggal 24 April. Jadi bagi saudara-saudari yang pernah dijangkiti COVID-19 lebih kurang satu bulan Anda harus menyatakan surat ya, supaya Anda boleh ditahu sama Anda boleh menderma atau tidak. Dan bagi sesiapa yang mau menderma, sila pastikan dalam 1 minggu semuanya dalam keadaan yang baik. Ya, tidak ada apa-apa masalah kesehatan. Nah, itu saja bahan doa, dan selebihnya kalau Anda mau melihat bahan doa, kita sudah antar e-link yang telah disediakan di dalam e-bulletin. Jadi Anda boleh terus saja melihat bulletin-bulletin. Mungkin ada yang tertinggal, Anda boleh melihatnya. Dan masa ini adalah masa untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepada Engkau karena Engkau Allah pengasih dan penyayang kepada mereka yang tulus memohon pertobatan sejati seperti yang tertulis di dalam Yoel pasal 2 ayat 3. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada musim puasa ini, kami berdoa Tuhan bila Roh Kudus-Mu akan menuntun kami Tuhan Yesus dan membawa kami kepada pertobatan Tuhan di dalam setiap kelemahan-kelemahan kami Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua warga emas Tuhan, kami berdoa untuk muda-mudi, kanak-kanak, ketika mereka kembali ke gereja untuk pertemuan secara fisikal. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan akan terus melindungi dan Tuhan akan terus menjaga mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk mesyuarat agung pada EJM pada 10 April ini Bapa. Kami berdoa Tuhan agar Engkau menyertai mesyuarat ini Tuhan, supaya semua berjalan dengan lancar di dalam pimpinan dan penyertaan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk EJM, untuk semua gereja di seluruh diosis Bapa. Kami berdoa ya Bapa di syurga, apa saja yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan jayanya, mengikut kehendak Allah semasa mesyuarat dijalankan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk negeri Sabah. Kami berdoa ya Bapa di syurga untuk pelayanan bahasa Malaysia di seluruh gereja di Sabah, agar tetap kuat dan dapat membawa masuk lebih ramai lagi penutur bahasa Melayu di dalam kerajaan Allah. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk negara Malaysia Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk institusi keluarga
dan negara. Kami berdoa untuk perlindungan dan kestabilan dalam keluarga, terutamanya rumah tangga, agar tetap teguh menghadapi kesukaran ekonomi yang tidak menentu ini. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan setiap bahan doa kami ke dalam tangan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan sesal serta beriman dan berniat untuk melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudari di dalam Kristus, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Saya menjemput Anda duduk. Mari kita siapkan hati untuk jemaat kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga. Sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang perkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur.
lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan atas aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya mencoba anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita bawa syukuran kita kepada Tuhan. Sebagai umat pilihan Engkau Tuhan, sama-sama kita katakan, berdiri sebagai umat pilihan
kepada Engkau Yesus. Haleluya. Ibadah kita sudah berakhir, semoga Anda diberkati. Jumpa lagi minggu hadapan.